Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang menguatkan nilai-nilai kebangsaan dalam proses berbangsa dan bernegara, di mana pembahasan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan ini bagian dari pembahasan tentang wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang penting ya, dan mutlak harus selalu dilaksanakan secara terus-menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sebenarnya wawasan kebangsaan? Di sini dijelaskan wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri dan lingkungan dalam mengekspresikan jati diri bangsa dalam tatanan kehidupan dunia berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, di mana wawasan kebangsaan ini dapat dianggap sebagai ruh ya, atau jiwa atau semangat dari kehidupan berbangsa yang tentu saja akan mewarnai dan bahkan ikut menentukan ya eksistensi dan maju mundurnya suatu bangsa. Nah, nilai-nilai kebangsaan, nilai dipandang baik melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, kemudian disepakati ya, disetujui gitu. Nilai-nilai apa saja itu tadi ya, ada nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan NKRI. Ini sumbernya, menjadi sumber, kemudian norma-norma etika kebaikan, ini kemudian menjadi ciri kepribadian bangsa. Itu ya. Kemudian dalam prosesnya konsep kebangsaan harus terus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa dan dikembangkan secara terstruktur, yaitu berturut-turut tingkat kesadarannya pada tingkat kesadaran, kemudian dijadikan sebagai suatu paham ya, dan mengaktualisasikan dalam semangat kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu tadi salah satu cara pandang dan cara melihat eksistensi diri di suatu bangsa, baik dalam konteks keberadaan sebagai entitas tadi ya, dan utuh dan bulat, maupun dalam konteks hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar ya. Itu. Berikutnya ada tantangan ya tentunya dalam menjaga keutuhan bangsa kita, yaitu saya kelompokkan menjadi dua ya tantangan kita. Yang pertama, perkembangan lingkungan nasional. Di sini kita lihat pertama, perkembangan dari lingkungan nasionalnya adanya di negara kita, yaitu masalah keamanan, stabilitas nasional, demokrasi kita, integrasi persatuan nasional ya, kesenjangan yang terjadi, kemudian jati diri, sistem nilai, kependudukan, peran internasional, dan primordialisme politik. Ini yang menjadi satu tantangan di lingkungan nasional. Sedangkan secara global ini ada tantangan globalisasi, di mana suatu tantangan itu harus diatasi. Bagaimana pemerintah mampu mempertahankan ideologi, ciptakan sistem politik yang baik dengan daya saing bangsa di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan pada tingkat global. Nah, sudah bagaimana memaknai diri baik segi proses pembentukan maupun dalam berbagai faktor menjadi dasar pengalaman dan bahkan dari segi tujuan serta harapan cita-cita hendak dicapai ya. Wawasan itu harus kita gali. Nah, apabila suatu bangsa tidak bisa mengendalikan arus globalisasi, maka akan memberikan dampak. Yang pertama, pola pikir ya. Kemudian dari itu akan melahirkan pola hidup yang konsumtif, masyarakatnya lebih hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kemudian sikap individualistik di sini ya, individualistik, rasa sosialnya sudah berkurang untuk membantu sesama dan lain-lain ya. Kemudian gaya hidup kebarat-baratan, kesenjangan sosial terjadi,
liberal dan radikal, mengarah ke terorisme ya, ke hal-hal yang sifatnya kelompok dan lain-lain. Menguatkan identitas primordial kelompok, golongan, golongan dan suku, hilangnya identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Ini suatu hal yang kita khawatirkan apabila kita tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ya. Nah, sangat bahaya sekali, di mana inilah yang menjadi tantangan, yakni melemahnya wawasan kebangsaan. Lebih menyedihkan adalah ketika kita kehilangan paham tentang makna hakikat suatu negara dan bangsa, maka yang akan terjadi ialah menimbulkan distorsi atau perpecahan tersebut ya. Nah, peranan wawasan kebangsaan dalam fungsi negara, kemudian bagaimana fungsi negara gitu ya dalam proses wawasan kebangsaan. Di sini negara adanya suatu sosiokultur ya dari suatu negara kita, kemudian adat, politik, identitasnya, ini yang menjadi ciri khas negara kita, yaitu demokrasi. Kemudian negara berperan dalam proses transformasi bank karakter negara, apa saja itu, ada pemerintah, kabinet, tokoh masyarakat ya yang ada di suatu negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif juga berperan untuk membangun karakter, memberikan contoh nilai-nilai tersebut ya, aktualisasi dari nilai tersebut dengan rasa paham semangat Indonesia dalam nasionalisme sehingga membentuk entitas politik yang baik ya. Kemudian nilai-nilai kebangsaan berdasarkan 4 konsensus dasar bangsa ya. Apa saja sih 4 konsensus tadi saya sudah sebutkan di awal, ialah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jabarkan dulu dari Pancasila, ada 5 sila ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana ada nilai religius. Masyarakat kita ada 5 agama, tentunya masyarakat Indonesia, masyarakat yang berketuhanan. Mentransferkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini ada nilai kekeluargaan dari suku, golongan dan lain-lain, ialah bagaimana kita harus menjaga kekeluargaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, ialah nilai keselarasan yang harus selaras dan satu gitu ya. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan, di mana nilai keempat ialah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam artian rakyat ini diwakili dalam sistem demokrasi, kemudian wakil-wakil kita itulah yang memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan kita ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ialah nilai keadilan secara individu, bagaimana memandang keadilan itu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya, nilai apa saja sih yang termakna dari Bhinneka Tunggal Ika, ialah nilai kepedulian, toleransi ya. Bagaimana kita memiliki sikap toleransi antara umat beragama, suku, ya, etnis, budaya ya. Karena sangat beragam sekali negara kita, sangat majemuk. Kemudian nilai gotong royong ya, bahwa kita harus saling gotong royong antara umat beragama dan lain-lain ya, saling membantu karena kita dalam bingkai Nusantara NKRI. Yang berikutnya nilai-nilai Undang Dasar 1945 ya, Undang-Undang Dasar ialah ada 3 di sini saya maknai, ada nilai demokrasi, kebebasan ya yang diatur ya, kemudian dalam konstitusi. Kemudian nilai kesederajatan ya, diakui secara undang-undang bahwa kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama. Kemudian ada nilai ketaatan hukum ya, kepatuhan hukum, mengerti hukum, mempelajari hukum, baik itu hukum perdata, pidana ya, KUHP dan KUHP itu ya sama sebenarnya. Kemudian ada NKRI, ada 3 nilai kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote,
kemudian dari pulau-pulaunya, dari suku, bahasa ya. Kemudian ada bahasa Indonesia yang menyatukan kita. Kemudian ada nilai persatuan. Ya, persatuan ini dari bahasa kita, bahasa Indonesia, untuk menyatukan dari banyaknya bahasa-bahasa daerah ya, adanya bahasa Indonesia. Kemudian ada nilai kemandirian. Nilai kemandirian kita suatu bangsa yang secara teritori sudah diakui ya. Kita memiliki teritori batas-batas wilayah yang sudah diakui secara administrasi fisik negaranya, bangsanya ya, masih berdiri. Kemudian kita akan membahas tentang bangsa, persatuan, dan kesatuan wilayah ya. Di sini Renan dia mengatakan bahwa bangsa sebagai jiwa yang mengandung kehendak bersatu. Kemudian Otto Bauer kemudian dia mengatakan bahwa satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib ya, nasib dulu kita sama-sama dijajah oleh merasakan perjuangan yang sama ya. Kemudian Bung Karno juga pernah mengatakan tentang himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal di dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan secara geopolitik ya, wilayah politik. Berikutnya, memperkuat hakikat suatu bangsa, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk saling memperkuat ya, agar keutuhan bangsa itu tetap terjaga. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, adanya kehendak secara sadar dari unsur masyarakat untuk bersatu. Kita harus sadar sama-sama untuk saling bersatu agar keutuhan itu tetap terjaga dalam bingkai NKRI. Kemudian yang poin kedua, memiliki tujuan hidup bersama dalam masa depan yang bahagia, sejahtera, yang akan dinikmati bersama. Itu sudah tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang poin ketiga, memiliki latar belakang atau pemahaman sejarah yang sama. Kita sama-sama memiliki latar belakang yang sama. Dan yang terakhir, adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup secara kesatuan teritori ya. Nah, ini harus dipahami secara baik agar 4 poin ini menjadikan kita semakin kuat dalam bingkai NKRI. Sekian, terima kasih.